komponen di dalam proses manajemen. Jadi adanya, mohon maaf ini, adanya apa nanti manajer nomor 1, kemudian kok hilang? Oh, aduh. Dia ya, dismiss. Ya, oke. Jadi itu proses manajemen. Kemudian yang sekarang saya akan sampaikan adalah ini materi sudah dibagi ya untuk mahasiswa yang lama, untuk yang apa namanya, proses manajemen. Nah sekarang adalah good practice dari Singapura. Ya, coba apa sih yang bisa kita petik dari sana? Oh, look like ya, maaf ya, upload copy. Oke, please. Ya, baik. Mari kita lihat ya. Hari ini memang jadwalnya ini mengambil pelajaran dari pengalaman pengelolaan lingkungan di Singapura. Ternyata ada 4 instrumen pengelolaan. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua kontrol perencanaan, yang ketiga insentif ekonomi, dan yang keempat penguatan kepedulian dan partisipasi publik. Nah, kalau kita perhatikan regulasi, ini semua masuk ke unsur manajemen tadi ya. Bentar. Nah, kita perlu regulasi, perlu kontrol perencanaan, insentif ekonomi, penguatan kepedulian. Nah, regulasi seperti apa? Nah, ini sebelum dilanjutkan, ini Lee Kuan Yew bahwa dia mengatakan I am accused often enough of interfering in the private life of citizen. If I did not had a not done that, we wouldn't be here today. Ya memang harus tegas dan harus kelihatannya keras begitu ya terhadap warganya. Tapi kalau tidak, memang kita menjadi apa-apa. Nah, apakah kita punya pemimpin seperti itu sekarang? Mudah-mudahan ya. Kalau zamannya Bung Karno kan ada kesan itu ada. Ya, tapi asal kita tidak protes-protes melulu ya. Jadi semua ditata dengan baik. Nah, tindakan regulasi atau pengaturan, coba diperhatikan untuk yang kemarin sudah presentasi lingkungan perkotaan ya, mana yang kurang. Yang pertama, Anda harus menetapkan tujuan, mau dijadikan seperti apa ya, kota Anda ya. Nah, kalau di Singapura itu menerapkan banyak instrumen regulasi untuk melindungi dan mengelola lingkungan kotanya. Ada sekitar 40 peraturan. Nah, pertanyaannya terus siapa sih yang merumuskan 40 peraturan itu? Tapi coba kita lihat subjeknya apa, menyangkut apa. Kelihatannya sepele ya mungkin ya. Tapi ini penting membuat Singapura bisa sebersih sekarang. Jadi ada 11 item, ada 40 peraturan menyangkut subjek 11
item, yaitu masalah ternak juga diatur ya, udara bersih, destruction of disease bearing insect, environment public health, jadi kesehatan publik itu diatur ya, makanan juga diatur. Kita mana diatur ya, kita makan ternyata itu goreng-gorengan itu memperburuk ginjal, kerja ginjal memperberat ya. Kita nggak ada yang peduli itu, nggak tahu BP POM atau bagian siapa itu ya, kita terlalu banyak institusi tapi kerjaannya apa itu. Di Singapura makanan diatur ya, Jepang juga diatur, hidrogen cyanida diatur, infectious diseases diatur, poison, smoking juga diatur, water pollution control diatur, drainage juga diatur. Makanya meskipun kondisi topografinya sama dengan Jakarta, di sana teratasi ya, karena itu hebatnya pemimpinnya, bisa mengorganizing ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ya tentu ada regulasi, ada standar ya. Tadi kan tujuan itu harus ada standar, kalau enggak nanti orang seenaknya sendiri ya menilai. Jadi ada 17 jenis pencemaran udara menyangkut sumber-sumber stasioner ya, sumber-sumber yang diam. Ada standar effluent, air buangan, termasuk pembatasan temperatur, BOD dan seterusnya, semua diatur detail dan dipatuhi. Nah itu dia kelemahan kita, adalah sudah banyak aturan tapi tidak ada seorang pun yang mau mematuhi dan tidak ada yang monitoring. Kemudian batas maksimum dari transportasi, materi berbahaya juga diatur. Jadi membuat mobil, motor itu juga diatur. Kita kayaknya tidak peduli deh itu. Nggak tahu ya nanti kapan itu akan mulai terjadi kepedulian. Jadi kita ini bangsa yang kaya raya tapi lingkungannya terancam bahaya. Baik lingkungan hidup maupun mati ya, manusianya sendiri terancam. Anak-anak itu jajanan sekolah itu mungkin harus ada lembaga masyarakat, lembaga LSM gitu ya, yang mau peduli ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menjadi pertanyaan, siapa yang menyusun regulasi itu semua ya. Nah, di sana hebatnya pemimpinnya, itu semua sudah diatur ya. Nanti kita pelajari lebih detail siapa sih yang berperan di sana. Nah, karena banyaknya regulasi, Singapura sampai dikenal sebagai kota denda. Karena penerapan yang keras dari denda moneter untuk menjalankan tindakan-tindakan regulasi. Contoh denda, pencemaran udara, ya, pencemaran air, semua ada rinci, persampahan. Jadi pengotor itu didenda berapa nih, $1.000 Singapura per kejadian. Nah, kita mungkin sudah mulai ya, tapi belum banyak. Pelanggar berulang melakukan kegiatan kebersihan publik hingga 3 jam. Jadi standarnya itu jelas. Orang yang diberi tugas juga jelas menindaknya, tidak ragu-ragu. Nah, kita masih lemah di situ. Kemudian pencemaran bunyi, kita membunyikan klakson juga itu tidak boleh ya. Nah, bahkan dari denda itu bisa memberi keuntungan ya. Tahun 1990 sekian dolar Singapura. Jadi Anda nanti bisa susun juga regulasi untuk kota yang Anda inginkan. Nah, di sana untuk urusan regulasi tetap ada yang monitor dalam penerapan regulasi. Karena memang keberhasilannya tergantung pada kemampuan penerapan regulasi, pada keberadaan sistem monitoring yang efektif. Nah, kita kalau sudah nyusun itu udah lepas gitu aja. Nggak ada ya di monitornya kayak apa nanti caranya monitoring. Ya, tidak disusun sekalian begitu loh. Jadi terus saling lempar tangan ya. Nggak, semuanya merasa bertanggung jawab atau semuanya merasa tidak bertanggung jawab. Jadi tidak ada yang mengelola. Itu gimana itu memutus rantai seperti ini. Kualitas air juga diukur bulanan. Jelas sungai apa saja, kemudian titik-titik mana yang dibuat monitoring titik sampelnya. Juga Departemen Pengendalian Polusi Kementerian Lingkungan memonitor lokasi individu.
Akhirnya INV menanggapi monitoring warga dengan investigasi. INV itu PU-nya sana, ya, responsif. Jadi kita mau belajar dari negara yang sudah berhasil. Nah, alat kedua untuk memanage kotanya adalah tadi yang pertama regulasi, ada banyak regulasi. Yang kedua adalah planning control. Jadi kerjaan Bappenas sih kalau di sini, di sana dituangkan dalam konsep plan. Nah kita juga planologi ya, planologi kerjaannya mengatur tata ruang. Tapi yang mematuhi ada tidak? Persoalannya adalah dalam eksekusi itu selalu kita melenceng. Kita nggak pernah punya komitmen untuk mematuhi aturan sudah kita rencanakan bersama. Ini karena mungkin apa kondisi kita yang masih miskin padahal sebenarnya kaya ya. Jadi semuanya serba diukur ekonomi. Apa tata ruang bisa berubah kalau itu memberi dampak ekonomi yang tinggi. Padahal kalau menurut saya ada beberapa lokasi yang tidak tepat untuk industri itu ya. Tapi karena kepentingan ekonomi itu dijadikan industri dengan menguruk ya, reklamasi pantai yang itu ngepras bukit jadi nambal tapi merusak yang lain. Jadi itu cara berpikir yang seperti apa seperti itu tuh. Nah itu masih kualitas manusia kita masih seperti itu ternyata. Jadi tidak ada integritas, komitmen untuk menjaga lingkungan padahal ini adalah tugas yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk menjaga lingkungan. Baik. Nah mereka itu ya, ini yang paling penting ya, nanti Anda menentukan apa konsep plannya itu ya, bahwa Singapura akan diselimuti kehijauan. Diselimuti oleh kehijauan baik terawat oleh manusia maupun oleh perlindungan pertumbuhan alam. Gitu. Ya. Ya jadi cita-citanya itu dicanangkan dulu. Mau seperti apa kota Anda nanti ya. 3 lingkungan tadi masih mau seperti apa. Baru nanti dioperasionalkan ya, dirinci. Seperti itu kan kalau di dalam metodologi riset juga seperti itu kan. Tujuan itu harus dioperasionalkan. Nah, dan mereka bisa diikuti tidak ya? Halo Kormat, ada Kormat? Iya Ibu. Bisa diikuti? Bisa Ibu, bisa. Bisa ya, nggak terlalu cepat toh? Iya Ibu. Meskipun tulisannya kecil ya kali ya. Jadi mereka secara spasial ya mereka sudah membuat rencana strategik sampai 2020. Ketika itu membuatnya pada tahun berapa itu 70-an ya atau sekitar itulah dekat-dekat 70-an. Sudah sekian membuat planning di mana diperkirakan 4 juta jiwa sudah stabil di sana, udah nggak muat lagi. Nah, juga mereka memang sangat ilmiah ya untuk memecah pusat distrik bisnis di sini menjadi 4 pusat regional baru. Nanti di tempat Anda mungkin ya nggak harus seperti Singapura, tapi mungkin bisa Anda adopsi lah cara-caranya. Yang pertama adalah Bappenasnya itu ya mengidentifikasi kendala pembangunan dan penggunaan lahan yang mempengaruhi lingkungan. Ya jadi kalau suatu lahan itu biasanya ini planologi sudah diidentifikasi bahwa ini cocok untuk industri, cocok untuk permukiman ya itu harus dipatuhi. Ya kecuali dia analisisnya karena pesanan, nah itu yang nggak boleh ya, tidak boleh, harus berdasarkan data fakta. Kemudian yang berikutnya apa yang dilakukan oleh Bappenasnya sana adalah mengidentifikasi kebutuhan lahan proyek untuk infrastruktur lingkungan.
kebutuhan lahan untuk proyek infrastruktur lingkungan ini maksudnya rekayasa lingkungan, sistem penyediaan air minum dan seterusnya. Yang ketiga, mengidentifikasi area untuk menentukan lokasi layanan dan infrastruktur yang mudah mendapatkan pencemaran. Jadi itu saja juga diidentifikasi. Jadi kalau ada yang mudah tercemar ya harus diproteksi, dilindungi, dicegah. Kemudian berikutnya menempatkan area untuk konservasi alam. Jadi konservasi alam ya kita juga sudah ada. Persoalannya adalah apakah itu dijalankan. Kemudian yang berikutnya melanjutkan pelindungan daerah tangkapan air yang menjadi sangat penting karena kepulauan sangat langka air sehingga air menjadi barang mahal di sana sampai kotanya ya akhirnya dioperasionalkan menjadi landscape-nya itu tanaman yang bisa menangkap air dan seterusnya. Penghijauan lahan dari konsep lainnya adalah seperti itu. Jadi bahwa bayangan bahwa Singapura akan hijauan dikelilingi oleh sungai-sungai sudah terjadi, terwujud ya. Di sana banyak taman, banyak juga danau-danau dan sungai-sungai buatan. Ya. Nah ternyata di sana secara administrasi itu konsep plan-nya itu ditangani oleh Urban Redevelopment Authority, URA. Ya, singkatan URA kalau di kita mungkin Bappenas itu ya. Sebentar, administrasi kalau secara teknisnya oleh PU. URA membagi pulau menjadi 5 area. Yaitu cara mereka ya, cara mereka. Kemudian dibagi dalam setiap area dibagi menjadi development guide plan. Kita juga ada, kita Bapeda 2, Bapeda tanggal 1 ada Bappenas pusat, Bapeda 1, Bapeda 2. Sebetulnya sudah cukup ya institusi kita, cuma persoalannya tahu nggak kerjaannya, gitu yang jadi masalah. Ya jadi di sana kalau URA itu membagi Singapura dalam 5 area GDP. Kalau di kita dengan tugas mengelola potensi pembangunan pada masing-masing area. Tugasnya mengelola potensi, Pak. Kita harus mengenali potensi masing-masing daerah. Bapeda saya rasa juga demikian. Bapeda ada beberapa seksi, ada seksi infrastruktur, ada seksi tata ruang dan seterusnya. Di Indonesia Bapeda itu URA, Bappenas itu URA, Bapeda itu GDP. Kelihatannya seperti itu. Baik. Outcome-nya apa? Hasil dari URA dan DGP itu bahwa industri ditempatkan terutama dalam taman-taman industrial yang pantas. Jadi tetap meskipun panas tetap ada taman-tamannya ya karena hasil analisis. Kemudian menetapkan minimal 0,8 hektar taman-taman dan kebun diperlukan disyaratkan untuk tiap 1.000 jiwa. Di kita ada nggak aturan itu bahwa setiap 1.000 jiwa kita harus perlu taman minimal 0,8 hektar. Ada ketentuan setiap kita membangun itu 30% harus RTH, ruang terbuka hijau. Tapi juga tidak dipatuhi. Jadi kita membangun rumah itu sampai di pinggir jalan, mentok di belakang. Jadi semua kalau lihat dari atas itu genting semua ya, nggak ada tanaman satupun. Jadi kesadaran kita memang sangat kurang, edukasi berarti ya. Pendidikan kita yang masih kurang. Nah, pemotongan pohon dikendalikan dalam daerah yang ditetapkan. Jadi pohon-pohon sendiri itu juga diatur ya, tidak asal tumbuh sehingga tumbang kalau ada angin. Dan itu memang sama seperti area di Singapura ada 55 area GDP, DGB apa tadi kok benar nggak? GDP, Guide Development Plan. Ini salah nih. Ya. Sama di kita kan juga ada kabupaten kota yang masing-masing punya Bapeda ya. Cuma memang efektivitas kerjanya yang kita harus ya, kita harus evaluasi kembali. Nanti Anda kalau bekerja di Pemda ya tolong yang yang visioner gitu ya. Nah ini juga yang patut kita turun bahwa seluruh proposal pembangunan memerlukan persetujuan URA tadi apa? URA tadi itu Bappenasnya sebelum diimplementasikan, dipatuhi.
Ya, tapi tidak berarti karena negaranya kecil, tidak juga. Sama kan kita sudah dibagi-bagi juga menjadi kota kabupaten, tapi kita tidak mematuhi itu. Departemen PU menyetujui izin pembangunan dan memperhatikan persyaratan teknis untuk kegiatan lingkungan, drainase, sewerage, ya sudah ada tugasnya. Nah, inspeksi pasca konstruksi juga dilakukan. Ya, kita biasanya sudah habis bangun, tinggal rusak semua. Siapa yang melakukan inspeksi ini perlu kita cari tahu. Ya, beberapa ribu ya ada konsultasi perencanaan setiap tahun dalam tata ruang untuk menempatkan pabrik dan seterusnya. Jadi taat aturan itu yang menjadi kata kunci. Yang ketiga, instrumen ketiga adalah insentif ekonomi. Instrumen kunci yang digunakan itu adalah bahwa pengguna membayar licensing, perizinan, tindakan fiskal, contohnya pajak, dan auction, lelang, nggak tahu nih. Siapa membuat aturan? Nah itu kalau yang pengguna membayar ditarik oleh Ministry of Environment, jadi Menteri Pekerjaan Umumnya. Nah, pengguna membayar itu dalam hal apa? Wastewater collection dan treatment, solid waste, street vendor, ya, restoran, port facilities, pendapatan dikumpulkan oleh ENP. Ya, jadi mereka sudah jelas siapa yang menarik iuran pengguna membayar. Jadi iuran itu ada ya karena memang butuh dana operasional. Nah, untuk membatasi kemacetan lalin digunakan lisensi. Perbedaan pajak juga digunakan antara BBM bertimbal dan tidak bertimbal. Tidak bertimbal dijual dengan harga murah untuk mendorong penggunaannya. Yang tidak bertimbal, ya malah kita mahal ya, mahal. Gimana mau membeli mahal harganya. Insentif pajak untuk mendorong penggunaan teknologi bersih. Diberi insentif pajak, keringanan pajak apabila satu perusahaan menggunakan teknologi bersih. Sistem kuota kendaraan dikenakan pada tahun 1990. Ya, kendaraan dikendalikan, nggak seperti kita bebas saja, bahkan tanpa DP sudah dapat mobil ya. Itu kepentingan ekonomi dan lingkungan itu berbenturan karena pemimpinnya yang kalau sudah environmentalis ya itu bisa disinkronkan ya. Pemimpinnya bukan berarti presiden ya, semua menteri-menteri atau dirjen-dirjen para pengusaha. Pembelian kendaraan harus mengajukan mendapatkan sertifikat. Jadi dia sangat dibatasi. Oke, jadi seperti itu Anda bisa menggunakan instrumen apa saja. Nah, yang terakhir yang keempat adalah instrumen kesadaran dan partisipasi publik. Nah, ini dia. Ini lebih menyangkut kepada ranah lingkungan lingkungan sosial ekonomi kultural ya. Kesadaran publik tentang lingkungan di Singapura dibangun melalui 3 jalan utama. Yang pertama ada kampanye khusus, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga gerakan Minggu Bersih dan Hijau. Kampanye khusus, coba kita lihat kayak apa toh kampanye khususnya. Kampanye yang pertama dilakukan tahun 1968. Kampanye pertama diberi judul Keep Singapore Clean. Kampanye berikutnya difokuskan untuk membangun kesadaran publik pada, coba Anda perhatikan, pada pencemaran, kampanye tentang pencemaran, kampanye tentang kesehatan makanan, kampanye tentang penyakit-penyakit infeksi, kampanye tentang pengelolaan limbah, kampanye tentang sanitasi, kampanye tentang anti meludah, bahkan meludah saja juga diatur, dikampanyekan, tidak boleh meludah di sembarang tempat. Yang ketujuh, anti mengotori kebersihan sungai. Yang kedelapan, isu-isu lingkungan global. Jadi mereka jadi seperti itu, ada tema-tema kampanyenya dan secara berseri ya, setiap tahun bisa diagendakan. Nah, yang jalur kedua pendidikan publik. Pendidikan publik ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tegas. Sekolah merupakan pengantar penting informasi lingkungan. Sebetulnya semua sekolah kita mulai dari TK, PAUD sampai universitas itu adalah pengantar penting informasi lingkungan. Pak sayangnya
itu tidak terjadi ya baru-baru saja lah, mungkin 10 tahun terakhir itu pun juga tertatih-tatih ya, padahal di dunia pendidikan itulah paling efektif, efisien nih, edukasi. Sekolah berpartisipasi juga dalam kampanye nasional. Ya mungkin Anda di himpunan nanti punya kegiatan-kegiatan kampanye untuk kesadaran publik. Materi lingkungan dimasukkan dalam kurikulum ya, kalau TLS sudah pasti itu ya. Jurusan yang lain yang mudah-mudahan ada dari Unhas juga ya. Karena menjadi hak asasi manusia kok lingkungan itu ya, menjaga lingkungan bersih itu kan memang fitrah kita itu harus menjaga lingkungan. Pelajar didorong untuk berpartisipasi dalam klub-klub dan proyek lingkungan, misalnya membersihkan pantai, sungai dan seterusnya. Ya, itulah kegiatan pendidikan publik. Nah, yang terakhir gerakan Clean and Green Week di Singapura menerapkan minggu bersih dan hijau dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Kalau kita punya Jumat bersih, betul ya, Jumat bersih, Sabtu sehat, Sabtu olahraga. Nah, kegiatannya meliputi pemberian penghargaan kepada pemuda, perorangan, organisasi. Kemudian membersihkan area tertentu, seminar-seminar khusus, kompetisi-kompetisi sekolah, pameran publik, penyebaran buku-buku atau publikasi baru. LSM dan swasta juga terlibat sebagai sponsor dalam kegiatan selama gerakan minggu bersih, Green Week. Sektor swasta juga mempromosikan kesadaran tentang, ini juga ikut andil sektor swasta, tentang teknologi produksi besi, minimasi limbah, produk ramah lingkungan, konservasi air dan energi, penerapan standar ISO 14000. Nah, itu best practice dari Singapura yang kita bisa adopsi ya, karena kita punya kemiripan kondisi fisik dan budaya. Ya budaya more or less lah ya, nggak bersih-bersih amat ya, tapi kan sana juga orang Melayu ada, etnis yang lain juga ada, campur gitu kan. Indonesia juga seperti itu. Jadi edukasi itu ya penting banget. Nah, lantas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat perencanaan, pengelolaan atau membuat perencanaan manajemen lingkungan perkotaan. Ya, itu akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Bagaimana kita membuat perencanaan, pengelolaan atau manajemen lingkungan perkotaan. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk yang dari Unhas bisa mengikuti? Ya, ada yang mau ditanyakan? Baik. Jadi hari ini kita sudah tahu apa itu lingkungan perkotaan dan fungsi kota. Lingkungan perkotaan kita kelompokkan 3 supaya kita mudah mengelolanya. Lingkungan alami, ya ada sungai, ada udara. Jadi teknik lingkungan itu bertugas menjaga kebersihan sungai. Kalau terjadi pencemaran, kita harus melakukan rekayasa, ya. Bagaimana supaya sungai tadi tidak tercemar. Kemudian ada lingkungan terbangun. Udara juga begitu, kita harus menyediakan reaktor untuk mengolah udara, cerobong di pabrik-pabrik sedemikian rupa sehingga tidak mencemari udara. Makanya ada mata kuliah pencemaran udara. Kemudian air jelas mata bidang teknik lingkungan. Kemudian lingkungan terbangun, manajemen persampahan. Kita harus mengelola sampah kota dengan baik supaya tidak terjadi pencemaran kota kita, supaya kota kita bersih. Nah, di dalam manajemen tadi ada unsur lingkungan, kultur, sosial ekonomi, di mana perilaku manusianya.
harus kita benahi. Di samping sistem manajemennya, juga perilaku yang itu ada di lingkungan sosioekonomi melalui edukasi. Ya, melalui edukasi merubah perilaku. Anda sudah mendapatkan mata kuliah pengembangan masyarakat melalui perubahan perilaku. Cara merubah adalah dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman, ya, untuk menjadi perilaku yang diinginkan. Nah, kemudian proses manajemen itu melibatkan 7 komponen. Itu tidak boleh tidak, itu 7 komponen harus ada. Nah, 7 komponen harus ada. Kemudian dalam unsur manajemen tadi banyak hal yang kita bisa tiru dari negara-negara yang sudah maju. Ya, kalau kegiatan kan sama, tapi untuk yang unsur tadi ya tergantung pengalamannya. Seperti Singapura tadi ya, ternyata menggunakan 4 instrumen pengelolaan lingkungan atau lingkungan perkotaan. Ya, apakah di kita efektif? Kalau itu dijalankan ya kita perhatikan saja karakter masyarakat kita seperti apa. Mungkin harus lebih banyak diedukasi. Ya, kita masih ketinggalan dalam hal pendidikan lingkungan. Nah, kemudian bagaimana menjalankan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, executing, controlling, itu menjadi melekat pada seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa melakukan fungsi manajemen, melakukan perencanaan, kemudian mengorganisasi kegiatan dan stafnya, executing, mendirect, mengkomen, ya, menyuruh, memberi insentif, memberi pujian, ya, itu kepada stafnya, dan yang berikutnya terakhir adalah mengontrol, mengawasi. Tanpa itu manajemen tidak berjalan, ya. Jadi kayak perahu tanpa nakoda, pesawat tanpa pilot. Ya, itu yang bisa disampaikan hari ini. Kalau tidak ada, kita minggu depan ketemu dengan materi perencanaan manajemen lingkungan perkotaan. Itu menjadi akhir dari tujuan mata kuliah ini, adalah di mana Anda bisa membuat perencanaan. Ini tidak cukup karena banyak yang harus kita pelajari di luar sana, ya, bahwa saya ingin ketika Anda menjadi pemimpin, kan banyak kan insinyur menjadi bupati, gubernur, presiden bahkan, itu Anda bisa menjalankan fungsi manajemen, tahu apa yang harus dikerjakan, ya, tahu apa yang harus dikerjakan, itu yang paling penting, ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Untuk yang Unhas tadi sudah presensi belum ya? Ada presensinya nggak untuk Unhas? Sudah, Bu. Sudah, ya. Baik. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Baik dari Unhas maupun dari Undip? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan... Ya, ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.